Oke, kembali di channel Guru Saham bersama saya asisten magang Bandar. Jadi kali ini kita seperti biasa bakal membahas saham-saham yang berpotensi ya. Dan ini untuk hari Senin 22 Agustus. Oke, nggak perlu basa-basi, kita langsung aja. Yang pertama itu ada Euro ya. Seperti yang udah ada di layar, dan Euro ini sangat menarik. Dia baru IPO, tapi di sini untuk underwriternya dia mulai akum lagi ya. Setelah pada hari pertamanya itu malah ditutup merah, tapi di sini eh, dia masih aman ya, masih nggak ada ARB berjilid-jilid, tapi dia malah di sini ada setway, dan ketika setway itu si underwaternya, si bandarnya malah akumulasi, dan sekarang itu semenjak 16 Agustus kalau kita yang baru aja itu yang hari tanggal 19 hari Jumat, di sini ada akumulasi sebanyak 247 juta ya dari si II gitu, si underwriternya gitu. Jadi menarik banget untuk Euro. Bentar. Jadi menarik banget ya untuk Euro, dia ada potensi bisa rebound gitu ya. Karena ya tentunya AVG Bandar sendiri pun di 70 ya. Di 70 pada hari kemarin dan ditutup juga 70. Kalau kita bisa lihat dari hari pertama itu 8 Agustus. Oke. Itu dia masih akum net buy itu 4,2 miliar, dan itu average-nya juga 70 gitu sampai sekarang. Jadi sangat menarik untuk Euro ya, semoga bisa rebound gitu. Oke, selanjutnya kita ada JAR. Nah, ini IPO juga. Jadi IPO sekarang menarik ya, karena karakteristiknya itu dia itu enggak ya kayak seperti Arab sampai 10 kali gitu dari awal, tapi kebanyakan dia itu koreksi dulu, baru ada akumulasi dari bandarnya dan dia mulai naik ya. Jadi juga salah satunya ada JAR. Nah, JAR ini menarik juga pada hari terakhir itu hari Jumat kemarin itu NI ada net buy sebanyak 2,9 miliar di 490, dan sekarang close-nya 494. Jadi average-nya masih dekat ya. Dan ini ada potensi dia breakout. Di sini ada ascending scallop. Nah, ini lumayan menarik ya. Mulai menarik sekali. Nah, sini jadi untuk JAR bisa dipantau. Semoga aja dia bisa breakout gitu. Kalau kita tarik memang juga lumayan menarik ya dari 15 Agustus semenjak dia itu rebound. Nah, ini NI masih net buy 3,6 miliar di 483. Nah, 483 tuh di sini ya. Jadi masih menarik banget untuk JAR. Selanjutnya ada Mora. Nah, IPO lagi ya. Oke, jadi Mora ini juga sama kayak ada si JAR sama Euro tadi, di mana dia setelah koreksi ada akumulasi di sini sama si AI ya untuk Mora. Si AI ini kalau kita bisa lihat dia memang dari awal itu kita lihat dari 11 Agustus. Nah, sini coba lihat pakai ini, pakai iPod ya, biar bisa kita lihat value-nya, nggak cuma net, karena kalau kita pakai stock bid dia cuma net doang. Nah, kita coba lihat Mora. Oke, bentar. Oke, kayaknya aplikasi iPod-nya lagi error ya, mungkin maintenance, jadi kita lanjut aja. Jadi Mora masih menarik ya, masih menarik di sini. Kalau dia bisa breakout di area 600, nah itu bagus banget gitu ya. Nah, di sini semoga aja dia bisa breakout, jadi ya teman-teman yang punya saham Mora bisa profit gitu ya. Oke, selanjutnya kita ada ENA. Nah, di sini ENA. Nah, ENA ini juga IPO, baru IPO ya, di Februari 2022, dan sekarang dia
mulai udah rally panjang ya. Nah, seperti kita bisa lihat di sini juga mirip ya kayak IPO sekarang, dia turun dulu, terus ada sideway, dia konsolidasi, di sini ada akum lagi sehingga dia rally terus tuh gitu. Semoga aja banyak juga sama IPO yang bulan Juli kemarin, Juli Agustus seperti ini gitu. Nah, di sini ada lagi menarik juga enak yang sempat breakout, lalu juga ada koreksi. Nah, di sini ketika dia koreksi, dia udah mulai masuk ke area supportnya. Di sini dia membentuk doji dan sudah berhasil membentuk morning doji star. Jadi sebenarnya memang kita bagusnya masuknya ketika ada H-doji ini. Cuman udah rebound, tapi masih menarik ya, masih menarik, dia masih bisa rally gitu. Jadi enak, juga menarik untuk dipantau besok. Cut loss-nya kalau dia turun dan dia berhasil close di 1730-an. Kalau jadi bisa cut loss sebagian gitu ya. Kalau dia udah tembus di 1700 di bawah close-nya, nah itu udah bisa aja di keluar karena dia udah breakdown gitu ya. Lalu selanjutnya ada, oh ya, lalu untuk TP-nya si enak sendiri ya terdekat ya di 1920-an gitu ya area ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu kita lanjut, ada KKGI ya. Nah, untuk KKGI sendiri kita bisa lihat, ini salah satu contohnya kan tadi ada ST enak gitu ya. Enak yang kemarin itu disupport ada Doji, Dragonfly, di sini dia berhasil rebound gitu ya. Dan kita harapkan KKGI juga seperti itu. Nah, KKGI juga di area support dia udah koreksi lumayan dalam ya ini. Jadi udah masuk di area konsolidasi supportnya dan dia membentuk doji di sini. Memang di sini agak kurang menarik dari Broksumnya. Dia ada AK di sini yang jualan besar-besaran 700 juta. Tapi kalau kita lihat dari Broksum value yang kalau kita pakai iPod gitu yang bisa lihat value-nya, masih menarik ya, masih banyak yang transaksi di KKGI. Kita nggak tahu ya AK ini kenapa dia buang besar-besaran, tapi ya itu menjadi sentimen negatif juga. Yang penting KKGI ini menarik ya, semoga dia bisa rebound gitu. Dan tentunya risikonya lebih kecil karena kalau dia nggak berhasil rebound, dia tutup di 615-an gitu ya. Itu udah bisa tinggalin aja gitu. Karena kurang menarik. Tapi biasanya kalau udah seperti ini, kalau dia nggak langsung loncat, dia itu biasanya setway dulu gitu. Dia membentuk shooting star lah, hammer atau apa gitu sebelum dia bisa naik lagi. Dan sini juga potensi membentuk head and shoulder gitu ya. Jadi dia bisa naik dulu TP-nya di 700-an gitu ya, di 700 sebelum dia mungkin koreksi lagi. Jadi ke KGI menarik ya. Lalu ada Breeze. Nah, Breeze itu yang sempat udah mulai reversal gitu ya setelah dia koreksi dalam gitu ya. Di sini untuk si Breeze sendiri menarik karena ya untuk swingnya udah bagus banget, dia udah masuk uptrend setelah ada MA5, MA10, MA20 itu udah cross golden cross di MA60, jadi udah mulai menarik lagi. Dan di sini ada transaksi yang lumayan gede ya pada terakhir tanggal 19 Agustus dan dia itu rebound setelah di area support ya, ada koreksi dan rebound lagi. Ini berpotensi rally, jadi dia melanjutkan tren naiknya karena ya ini volumenya juga gede ya. Rebound didukung dengan volume itu bagus banget. Di sini ada PD yang net buy 7,7 miliar gitu ya. Jadi semoga aja si PD ini masih terus akum gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Breeze. SL-nya ya pastinya kalau dia tutup di bawah 1500. Nah, TP terdekatnya itu di 1680-an gitu. Oke, lalu ada KF. Nah, KF ini sebenarnya kurang menarik untuk
teknikalnya ya, untuk teknikalnya. Tapi karena pada hari weekend ini, hari Minggu ini ada berita kasus pertama cacar monyet gitu ya. Iya, ini pasti bakal jadi bahan gorengan ya bagi sebagian pihak untuk memvolatilkan saham-saham yang berhubungan dengan vaksin gitu ya. Jadi KF ini bukan untuk di swing, tapi kalau untuk jadikan scalping lumayan oke ya. Tapi ini harus cepet gitu lepasnya gitu. Karena bakal volatil banget dengan sentimen ini gitu. Kalaupun bahkan penutupannya hijau, ya kita lihat lagi apakah ternyata ada akumulasi gitu ya. Ya bisa aja gitu ya. Cuman untuk sekarang biasanya bakal volatil banget dan itu em, jangan sampai beli di pucuk gitu ya. Gitu. Jadi kayak bakal menarik sih. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga teman-teman dapat informasi yang bermanfaat dan ya semoga cuan, dan yang udah untung jangan gegabah, dan yang masih rugi tetap belajar karena sebelum kita berhenti kita belum gagal. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.